Tiba waktunya kita dengarkan cerita firman Tuhan yang ceritanya pasti hebat-hebat. Sekarang kita lipat tangan, kita tutup mata, kita nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua, biar kami mengerti akan firman-Mu yang sungguh luar biasa. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, apa kabar anak-anak sekolah minggu? Doa tante kalian semua ada dalam keadaan sehat, tetap sukacita walaupun kita hanya di rumah saja ya. Nah, pagi hari ini lewat ibadah sekolah minggu kita, tante akan bercerita. Dan judul cerita firman kita pada pagi hari ini adalah Yesus mengunjungi Sakius. Nah, firman Tuhan kita atau cerita kita terdapat di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari anak-anak semua duduk tenang, lipat tangannya, buka telinganya, kita sama-sama mendengar dan melihat cerita ini ya. Ada seorang bapak yang sangat kaya, rumahnya besar dan bagus, pakaiannya banyak dan indah-indah, lemarinya penuh dengan makanan yang enak-enak, uangnya banyak. Bapak ini bernama Sakius. Apakah Bapak Sakius senang menjadi orang kaya? Tidak, ia tidak senang. Kenapa ia tidak senang? Karena ia tidak mempunyai teman, tidak ada yang mau datang ke rumahnya, tidak ada yang mau berjalan bersamanya. Orang-orang berkata, Sakius orang jahat, dia tukang mencuri. Sakius bekerja di kantor pajak. Kerjanya menagih uang kepada orang-orang yang berjualan di pasar. Mereka harus membayar sebahagian dari hasil penjualan mereka kepada Bapak Sakius. Tetapi Bapak Sakius sering minta uang lebih banyak dari yang seharusnya. Untuk apa uang itu? Ya untuk dia sendiri. Itulah sebabnya dia menjadi sangat kaya dan orang-orang membenci dia. Di rumahnya yang indah, Bapak Sakius sendirian. Ia sangat kesepian. Ia ingin mempunyai teman, tapi tidak ada yang mau berteman dengannya. Suatu hari, Bapak Sakius mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke kotanya. Bapak Sakius belum pernah melihat Tuhan Yesus. Ia hanya mendengar bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik dan suka menolong orang dengan kuasanya. Bapak Sakius ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Ia ingin melihat orang seperti apa Tuhan Yesus itu. Bapak Sakius pergi ke jalan besar dan menunggu di situ.
Tetapi tidak berapa lama kemudian banyak juga orang yang datang ke situ untuk melihat Tuhan Yesus juga. Nah, Bapak Sakius kan badannya pendek dan kebanyakan orang yang mau melihat Tuhan Yesus itu tinggi-tinggi sehingga dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Lalu ia mendesak orang banyak agar ia bisa berdiri di depan, tetapi tidak ada orang yang memberi jalan kepada Bapak Sakius. Kalau begini caranya, aku tidak mungkin bisa melihat Tuhan Yesus. Begitu pikir Bapak Sakius. Tiba-tiba, aha! Ia mempunyai akal. Ia berdiri, kemudian berlari mendahului rombongan Tuhan Yesus. Lalu naik ke atas pohon yang dahannya pendek. Dia bersembunyi di antara daun-daunnya yang rindang. Nah, sekarang dia bisa melihat. Bapak Sakius merasa cukup aman karena tak ada orang yang bisa melihat dia. Dari atas pohon, Bapak Sakius bisa melihat rombongan orang banyak menuju ke arahnya. Di tengah-tengah rombongan itu, ia melihat seseorang. Bapak Sakius tahu dialah Tuhan Yesus. Waktu dia mulai dekat, Sakius bisa melihat wajahnya. Wah, wajah Tuhan Yesus penuh kasih dan penuh belas kasihan. Waktu Tuhan Yesus sampai di bawah pohon tempat Bapak Sakius bersembunyi, Tuhan Yesus berhenti lalu memandang ke atas pohon. Aduh, Bapak Sakius sangat malu dan takut. Hatinya berdebar keras. Dapatkah Tuhan Yesus melihat dia? Tentu saja. Tak ada seorang pun yang bisa bersembunyi dari Tuhan Yesus. Semua orang sekarang berhenti dan memandang kepadanya. Aduh, Bapak Sakius tambah malu dan takut. Tuhan Yesus memanggil dengan suara keras supaya semua orang bisa mendengarnya. Sakius, turunlah. Aku hendak datang ke rumahmu. Ke rumahku, pikir Bapak Sakius. Ia heran sekali. Ia segera turun dan menghampiri Tuhan Yesus. Mari Tuhan, katanya dengan gembira. Lalu Tuhan Yesus berjalan bersama Bapak Sakius menuju ke rumahnya. Orang banyak memperhatikan Tuhan Yesus berjalan dengan Bapak Sakius. Mereka tidak senang. Kok Tuhan Yesus pergi ke rumah orang berdosa dan makan bersamanya? Begitu kata mereka. Tuhan Yesus tidak mempedulikan mereka. Tuhan Yesus sangat mengasihi Bapak Sakius. Ia mau menolong Bapak Sakius agar menjadi orang yang baik, yang mengasihi Tuhan dan orang lain. Sampai di rumah, Bapak Sakius menyuruh pembantunya untuk menyiapkan makanan untuk Tuhan Yesus. Lalu mereka makan bersama. Oh, Bapak Sakius sangat senang bisa makan bersama dengan Tuhan Yesus. Dia merasakan Tuhan Yesus mengasihinya. Bapak Sakius menyesal karena ia suka berbuat jahat. Bapak Sakius berkata, Tuhan Yesus, saya tidak mau lagi mengambil uang orang lain lebih banyak dari yang seharusnya. Saya akan kembalikan 4 kali lebih banyak dari uang yang saya ambil, dan setengah dari harta saya akan saya berikan kepada orang miskin. Begitu janji Bapak Sakius dengan sungguh-sungguh. Wah, Tuhan Yesus tersenyum. Dia senang sekali Bapak Sakius mau berubah. Tuhan Yesus berkata, Sakius, mulai sekarang kamu dan keluargamu menjadi anak Tuhan. Lalu Tuhan Yesus pulang karena dia masih harus melakukan perjalanannya yang jauh. Dan apa yang Bapak Sakius lakukan? Dia pasti lakukan apa yang sudah dia janjikan kepada Tuhan Yesus. Ia mengambil uangnya yang banyak, lalu pergi mengembalikan uang yang pernah dimintanya dari orang banyak. Lalu ia pergi kepada orang-orang miskin dan membagikannya setengah dari hartanya kepada mereka.
Orang-orang heran sekali melihat Bapak Sakius. Sakius benar-benar berubah, kata mereka. Dulu dia sangat serakah dan merampas uang kita. Sekarang ia memberi. Semua itu terjadi karena Tuhan Yesus mengasihi Bapak Sakius dan mau datang ke rumahnya dan makan bersama dia. Tuhan Yesus telah mengubah kehidupan Bapak Sakius. Puji Tuhan anak-anak, kita sudah dengar cerita tentang Bapak Sakius ya. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa Tuhan datang untuk mengampuni dosa, baik dosa tante maupun anak-anak sekalian. Mungkin ada yang masih membantah kepada orang tua, masih ada yang suka berkata kasar kepada kakak dan adik, atau yang mengambil barang bukan milik kita. Mari kita minta ampun kepada Tuhan, menyesal seperti Bapak Sakius, maka kita akan diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Kita akan menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mari kita akhiri, kita bersyukur buat ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah kami, baik itu lewat puji-pujian maupun cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami, melindungi kami, dan kami terus ada dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Kita jadi sayonara ya.